إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin Jamaah Masjid Ali Ibn Abi Talib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Kitabut Tauhid dengan merujuk kepada kitab Al-Qaul Mufid yang telah disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Masih di babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ih. Termasuk dari kesyirikan memakai gelang dan benang dan selain dari keduanya dalam rangka mengangkat bala musibah dan menolaknya. Jadi kitab ini seperti yang sudah saya sebutkan, termasuk keutamaannya menyebutkan contoh-contoh kesyirikan secara spesifik. Disebutkan satu-satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penjabarannya nanti apakah kesyirikannya kesyirikan besar atau kesyirikan kecil. Dan seperti yang saya sebutkan, hanya kitab ini saja yang membahas tentang hal tersebut secara khusus. Kita sampai ke dalil yang ketiga. Walahu an Uqbata ibni Amirin marfu'a, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah ibn Amir secara marfu'. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Siapa yang menggantungkan atau memakai tamimah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengkelarkan dan menyelesaikan urusannya, hajatnya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang memakai wada'ah, mengenakan wada'ah, fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepadanya ketenangan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang mengenakan tamimah maka dia telah melakukan kesyirikan. Di dalam hadis ini disebutkan dua hadis yang berbeda yang bersumber dari sahabat yang mulia Uqbah ibn Amir. Walaupun penulis mengatakan di dalam kitab ini wa fi riwayah, dalam riwayat lain, seakan-akan hadis yang kedua itu adalah bagian dari hadis yang pertama. Akan tetapi hadis yang kedua itu bukanlah bagian dari hadis yang pertama, sehingga kurang tepat apabila dikatakan dalam riwayat, seakan-akan masih ada hubungan yang kuat dengan hadis yang pertama ini. Nanti akan kita sebutkan apa perbedaannya.
Walaupun kedua-duanya disebutkan dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini bersumber dari sahabat Uqbah ibn Amir al-Juhani yang kunyah beliau adalah Abu Amir, dan tentunya beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar sahabat artinya yang pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi, akan tetapi beliau termasuk ulamanya para sahabat. Dan beliau termasuk dari ahli suffah. Ahli suffah artinya adalah sahabat-sahabat yang hijrah ke kota Madinah, kemudian tidak memiliki tempat tinggal di kota Madinah, sehingga mereka tinggal di masjid. Dan beliau pun memiliki murid-murid yang banyak dari para tabi'in, karena beliau adalah seorang ulama, seperti Jubair bin Nufair, Abul Khair Murtid al-Yazni, Abu Idris al-Khawlani, Ali ibn Rabah, dan lain-lain banyak. Dan beliau juga ketika pembebasan Damaskus, maka beliau adalah kurir yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Umar bin Khattab. Sehingga ketika beliau datang ke kota Madinah, maka beliau menceritakan, kharajtu minasyami yaumal jumu'ah, saya melakukan perjalanan dari negeri Syam hari Jumat. Wa dakhaltul Madinata yaumal jum'ah, dan saya sampai ke kota Madinah hari Jumat. Berarti sepekan perjalanan dari Jumat ke Jumat. Maka begitu ketemu Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, hal naza'ta khuffaik, apakah engkau ketika sholat melepas sepatu engkau ataupun alas kaki engkau, baik ketika di kota Madinah ataupun ketika melakukan safar? Qultu la, maka Uqbah mengatakan tidak, saya tidak melepas sepatu saya. Artinya ketika beliau sholatnya ketika mengambil wudu dengan cara mengusap, untuk bagian kaki tidak dilepas. Dan ketika sholatnya pun menggunakan alas kaki, menggunakan sepatu, menggunakan khuf. Maka kata Umar bin Khattab, asabtas sunnata, engkau ini termasuk orang-orang yang tepat dalam mengamalkan sunnah. Dan ini sunnah yang sudah mulai ditinggal oleh kaum muslimin. Sholat dengan cara apa? Menggunakan alas kaki. Ini bukan berarti sholat isya antum keluar ngambil sandal dan sepatu menggunakan alas kaki di masjid ini, enggak. Karena masjid sudah menggunakan karpet, enggak. Misalnya ketika kita safar, iya, ketika kita safar, dan ada orang yang kalau safar itu asik dengan menggunakan sepatu, lebih simple daripada pakai sandal, kesannya diseret-seret, ya kan? Ada. Nah, bagi yang demikian termasuk sunnah ketika dia memakai sepatunya itu dalam keadaan wudu terlebih dahulu. Kemudian ketika dia batal, kemudian mau mengambil air wudu lagi dengan cara apa? Dari berkumur sampai telinga itu menggunakan air semuanya. Akan tetapi begitu sampai kaki, maka ambil air, kemudian dibuang airnya, kemudian diusap bagian atas sepatu itu secara bersamaan. Dan itu adalah sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin.
Kemudian kita sholat kalau bisa. Misalnya sholat di mana? Di bandara, bisa di bawah pohon, di taman, misalnya kita lagi safar. Atau biasanya yang gampang itu pas di bandara. Sholat, langsung tanya kiblat kemana, ke sana ya sholat. Daripada kumpul di musola, lama antrinya daripada sholatnya. Sholat langsung. Dan kalau bisa menggunakan alas kaki. Kalau emang ketika duduk dan ketika tahiyatnya itu enak, gampang. Ada sepatu yang biasanya sepatu olahraga itu enak digunakannya. Adapun sepatu yang lainnya saya kira kurang nyaman untuk duduk tahiyat, untuk duduk di antara dua sujud dan lain-lainnya. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian beliau juga termasuk sahabat-sahabat yang suaranya itu enak. Dalam membaca Al-Quran suaranya itu enak. Dan suara enak dalam Al-Quran itu pemberian dari Allah. Pemberian. Ada orang yang hafalannya banyak ya suaranya biasa saja, datar saja. Tapi ada orang-orang yang suaranya itu ketika kita mendengarnya kita asyik dengannya, mendengarnya itu asyik. Dan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Termasuk Uqbah ini sahabat yang dikenal dengan suaranya yang enak ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga disebutkan oleh Abi Abdurrahman bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Uqbah, "Wahai Uqbah, bacakanlah kepada saya Al-Quran." Maka Uqbah pun membaca, dan setelahnya Umar radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya, menangis terbawa oleh bacaannya Uqbah ini. Dan ketika terjadi peperangan di antara dua sahabat yang mulia, Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang berperang dalam rangka berijtihad, maka Uqbah ibn Amir ini termasuk sahabat-sahabat yang loyal kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, sehingga beliau termasuk sahabat-sahabat yang membebaskan kota Mesir, dan beliau tinggal selama 3 tahun di kota Mesir sebagai panglima. Dan beliau pun wafat pada tahun ke-58 Hijriyah. Kita masuk ke hadis, disebutkan marfu'an. Di sini disebutkan marfu'an. Marfu'an artinya perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi. Adapun apabila dikatakan mauqufan, itu satu riwayat, satu perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi. Adapun maqtu'an itu riwayat yang berhenti kepada tabi'in. Jadi ada istilah-istilah khusus. Marfu'an itu ketika sahabat mengatakan marfu'an, walaupun dia itu tidak mengatakan Nabi SAW berkata demikian, akan tapi apabila penulisnya mengatakan marfu'an, artinya dinisbatkan kepada Nabi. Dan apabila dikatakan mauqufan, dinisbatkan kepada sahabat. Man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggunakan tamimah. Tamimah adalah kullu ma 'ulliqa li daf'il bala'i aw raf'ihi, segala sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan musibah ataupun menolak musibah, baik itu bentuknya gelang ataupun benang ataupun kulit ataupun apapun itu,
selama digunakan, kemudian ketika digunakan dalam rangka menghilangkan bala ataupun menolak bala, maka ini yang disebut dengan tamimah. Tamimah dulu adalah kebiasaan yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah supaya mereka selamat dari musibah. Sehingga perkataan tamimah itu pengambilan orang-orang Arab jahiliyah ketika mengambil namanya pun supaya ketika seorang menggunakan hal tersebut supaya hajatnya terlaksana. Keinginannya ketika ia mengenakan hal tersebut terkabul. Apabila anak kecil menggunakan tamimah supaya tidak terkena ain misalnya, ataupun ketika seorang mengenakan supaya ia selamat dari kejelekan ataupun mara bahaya, ataupun misalnya di mobil dituliskan sesuatu yang dengannya seorang membaca, maka itu pun termasuk dari tamimah. Dari tamimah apabila ketika menulis hal tersebut dalam rangka supaya tidak terkena ain atau supaya kendaraannya selamat terus. Mau tulisannya hadza min fadli rabbi, ataupun stiker yang ketika seorang menggunakannya merasa nyaman dengannya. Nyaman artinya dengan keyakinan yang tadi saya sebutkan. Maka itu termasuk tamimah dan kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fala atamma Allahu lahu." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelesaikan urusannya, tidak akan menyempurnakan apa yang ia inginkan ketika mengenakan tamimah. Tamimah berarti dalam kita itu apa? Jimat kali ya? Apa? Jimat mungkin ya? Jadi seperti jimat mungkin. Jimat ini mungkin seperti setiap tamimah ini setiap yang dikenakan supaya seseorang itu selamat. Baik itu gelang, baik itu tasbih, baik itu tulisan-tulisan, baik dikenakan di tangan ataupun dikalungkan, ataupun ditaruh di mobil atau ditaruh di kendaraan. Ketika seorang mengenakan itu semua supaya dalam rangka selamat, maka ini tamimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Perkataan fala atammallahu lahu, para ulama menyebutkan dua hal dari perkataan Nabi ini, dan dua-duanya ini memungkinkan. Yang pertama, maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang menggunakan tamimah ataupun jimat. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan, maka pasti terkabul. Mana yang kedua dari fala atammallahu lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hasil dan akibat dari orang-orang yang menggunakan tamimah, jimat tersebut. Mengkabarkan dan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih yang berkaitan dengan sesuatu yang akan datang menunjukkan hal tersebut pasti terjadi, bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut tidak akan terlaksana dan tersempurnakan hajatnya. Fala atammallahu lahu, dan pelajaran dari perkataan Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan dan tidak menyelesaikan,
dan tidak membereskan perkaranya, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Wa man ta'allaqa wada'atan, siapa yang menggunakan wada'ah. Wada'ah artinya batu yang dari laut, kecil-kecil, kosong dalamnya. Mungkin diambil dari dalam kerang kali, atau batu-batu yang dalam laut. Biasanya diseret oleh air dan ada di pinggir pantai. Dan biasanya oleh orang-orang Arab jahiliyah, apabila mereka mendapatkan batu tersebut, mereka kumpulkan, kemudian mereka kenakan, baik dengan cara dijadikan gelang ataupun kalung, dengan keyakinan bahwasanya orang-orang yang dikenakan wada'ah ini tidak akan terkena ain dan tidak terkena gangguan jin. Ini keyakinan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ta'allaqa wada'atan," siapa yang mengenakan wada'ah, "Fala wada'allahu lahu," maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan dia di dalam ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan hatinya tenteram. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu gelisah, akan menjadikan dia itu susah, dan menjadikan hatinya condong kepada hal yang sangat kecil bentuknya dan tidak akan bermanfaat untuk dirinya dan tidak akan memberikan mudarat untuknya. Hatinya menggantung terhadap benda tersebut, dan Allah tinggalkan dia, tidak akan menjadikan dia di atas ketenangan, di atas ketentraman, akan tapi senantiasa hatinya di dalam kegundahan, lagi kegelisahan. Sebagian ulama mengatakan artinya la tarakallahu lahu khaira, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membiarkan dia di dalam kebaikan. Sehingga dikatakan oleh Imam, fa'umila binaqidhi qasdih, maka dua hal yang di dalamnya menjadikan sesuatu sebagai hal yang dengannya mereka menyandarkan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan balasannya kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Ketika seorang menggunakan tamimah, maka apa? Allah jadikan segala urusannya tidak selamat, tidak selesai. Karena orang-orang Arab jahiliyah menamakan tamimah sebagai tamimah dari kata tamam. Tamam itu apa? Sempurna. Artinya semua hajatnya sempurna. Ini keinginan orang-orang jahiliyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka inginkan. Baik yang berkaitan dengan tamimah, baik juga yang berkaitan dengan wada'ah. Dan begitu pula yang berkaitan dengan fala wada'allah lahu, maka sama dengan apa yang pembahasannya yang kita sebutkan dalam fala atamallahu lahu, yang artinya fala wada'allahu lahu bisa artinya sebagai jumlah du'aiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk pelaku orang-orang yang mengenakan wada'ah, jimat dari batu laut tersebut. Bisa juga ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengenakan jimat wada'ah ini, maka mereka tidak akan mendapatkan ketenangan, dan hasilnya sama
apabila Nabi mendoakan kejelekan pasti terjadi, dan apabila Nabi mengabarkan itu pun terjadi pula. Hadis yang kedua yang dikatakan dalam kitab ini wa fi riwayatin, akan tapi lebih tepatnya adalah hadis yang lain. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan tamimah, menggantungkan dirinya kepada tamimah, menggantungkan hatinya kepada tamimah dengan keyakinan bahwasanya tamimah ini akan menolak bala, akan mengangkat bala, faqad asyrak, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Disebutkan hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau hadis yang sebelumnya tidak ada sababul wurudnya. Hadis yang kedua ini ada sababul wurudnya. Disebutkan oleh Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan 10 orang yang mereka datang kepada Nabi dan ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat 9 orang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaiat 1 orang. Kemudian orang-orang pun bertanya, 10 orang ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ini membaiat 9 dan menyisakan 1? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ilaihi aw fihi tamimatan. Orang ini menggunakan tamimah. Maka orang yang tadi tidak membaiat memasukkan tangannya dan kemudian menampakkannya, dan setelahnya dia emang nyata menggunakan tamimah, dan setelahnya orang ini langsung memutus dan memotong tamimah tersebut. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat orang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang tadi saya sebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggunakan tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah ini bisa kesyirikan besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini, bisa juga kesyirikan kecil. Kesyirikan besar yang pelakunya akan kekal selama-lamanya di api neraka apabila dia mati dan belum bertaubat dari kesyirikan tersebut, apabila dia meyakini bahwasanya tamimah ataupun jimat yang ia kenakan mampu menolak bala dan mengangkat bala tanpa ada izin dan peranan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang demikian mereka telah melakukan kesyirikan dengan kesyirikan yang besar. Karena mau tidak mau orang-orang yang demikian meyakini ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kesyirikan yang kecil apabila orang yang mengenakan tamimah tersebut keyakinannya bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat bala dan menolak bala Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika orang tersebut menjadikan jimat ataupun tamimah sebagai sebab
yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya jimat ataupun tamimah sebagai penolak dan pengangkat bala, maka ini kesyirikan yang kecil. Walaupun kecil, seperti yang sering saya ingatkan, ini adalah termasuk dosa yang paling besar. Paham bedanya ikhwan? Paham ya? Antara kesyirikan kecil dan kesyirikan besar yang berkaitan dengan mengenakan jimat. Apabila dia meyakini bahwasanya jimatnya itu adalah yang memberikan manfaat, mudarat, yang mengangkat bala, menolak bala, menyelamatkan dia dari kesusahan tanpa ada peranan dan izin dari Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan yang besar. Adapun ketika orang-orang yang mengenakan jimat dengan keyakinan yang menolak bala adalah Allah, yang mengangkat bala adalah Allah apabila telah terjadi, akan tetapi jimat ini hanya perantara saja, hanya wasilah saja, maka ia telah menjadikan satu wasilah, satu sebab yang tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, maka ini adalah kesyirikan yang kecil. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.